Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri, telah didakwa dengan pembunuhan berencana Brigadir N. Yosua Huta Barat dan menyabotase peralatan CCTV untuk mengganggu penyelidikan. Alibi-alibi Sambo untuk mencegah penyidik menyelidiki kasus itu terungkap di pengadilan. Brigjen Yosua ditembak mati pada Jumat sore, tanggal 8 Juli tahun 2022, di Polsek Duren 3, Jakarta Selatan, kediaman resmi Ferdy Sambo. Setelah tewasnya Yosua, Sambo dikabarkan menghubungi AKBP Ridwan Soplanit. Saat itu AKBP Ridwan Soplanit masih menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Ridwan, merupakan tetangga Sambo, kemudian datang ke lokasi. Dia adalah polisi pertama yang tiba di rumah Sambo setelah Yosua ditembak. Ridwan mengatakan Sambo menyebut insiden di rumahnya sebagai kejadian tembak-menembak. Pada saat masuk lewat dapur, kemudian berhenti di batas ruang tengah dan dapur dia dulu, baru dia menunjuk, tadi baru saja kejadian tembak-menembak antara anggota saya, ujar Ridwan yang dihadirkan menjadi saksi sidang kasus perusakan CCTV hingga menyebabkan terhambatnya penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa AKP Irfan Widianto di PN Jaksel, Kamis, 3 November 2022. Disebutkan waktu itu tembak-menembak. Tanya hakim. Sambo bilang tembak-menembak antara dia anggota saya yang saat ini bekerja sama saya, yang nembak itu anggota saya di atas di posisi tangga Richard, kemudian yang tergeletak itu di bawah Brigadir Yosua, ujar Ridwan. Dia mengaku melihat jasad Yosua saat itu. Menurutnya, Sambo juga menyebutkan jasad yang tergeletak adalah Yosua. Dia mengatakan jasad Yosua dalam posisi telungkup. Selain melihat mayat, Ridwan mengaku melihat senjata, pecahan kaca dan cermin yang retak. Ridwan kemudian mengatakan saat itu Ferdy Sambo mengaku mendapat cerita dari Barada Richard Eliezer soal dugaan pelecehan oleh Yosua terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati, sehingga memicu tembak-menembak. Ridwan mengatakan Sambo mengaku tidak melihat apa yang terjadi. FS menyampaikan dia mendapat keterangan dari anggotanya di situ si Richard menyampaikan ke dia. Dia tidak melihat saat menyampaikan di sana. Ini bahwasanya kejadian dari istri saya dilecehkan, itu kata FS. Sambo bilang kemudian pada saat itu istri saya dijelekkan dan dilecehkan dan peristiwa, tuturnya. Tangan kanannya menepi ke arah tembok keras kemudian kepalanya nyandar ke tembok dia melihat saya matanya berkaca mau nangis. Menangis tampak sedih, sambung Ridwan. Ada CCTV di TKP Yosua ditembak, tapi Sambo klaim rusak. AKBP Ridwan Soplanit juga mengaku melihat CCTV di dalam rumah dinas Ferdy Sambo. Dia mengaku sempat bicara dengan Sambo soal keberadaan CCTV bakal mempermudah penyidikan. Apakah saksi di situ sudah melihat ada CCTV? Tanya jaksa. Saat saya masuk ke TKP saat itu saya melihat CCTV. Saya mengarahkan semua barang bukti yang ada di TKP segera dilakukan pengumpulan barang bukti, termasuk CCTV, HP, kata Ridwan. Ridwan mengaku menyampaikan ke Ferdy Sambo bahwa keberadaan CCTV tersebut bisa membuat kasus lebih mudah terungkap. Namun, katanya, Ferdy Sambo menyebut CCTV di rumahnya rusak. Pada saat saya melihat CCTV kemudian di situ ada FS. Saya bilang kemudian, setelah saya sampaikan ke FS, saya bilang, Jenderal, karena ada CCTV ini akan sangat memudahkan, ujar Ridwan menirukan ucapannya saat itu. Ridwan menyatakan ada 2 CCTV yang dilihatnya saat itu. Dia mengaku telah memerintahkan pengumpulan semua barang bukti, termasuk CCTV. Dia kembali menjelaskan Ferdy Sambo menyatakan CCTV di rumahnya itu rusak. Di hari yang sama di waktu yang sama itu, Pak FS menyampaikan bahwa kalau untuk CCTV saya di rumah ini sudah rusak semua. Ini sudah terjadi beberapa hari lalu, ujarnya. Mantan Kanit Isat Reskrim Polres Jaksel AKP Rifaizal Samuel mengaku sempat ditegur Ferdy Sambo karena menginterogasi Barada Eliezer dengan nada tinggi dan keras. Samuel mengatakan Ferdy Sambo menyebut Eliezer adalah orang yang membela keluarganya. Hal itu terungkap di persidangan saat Samuel bersaksi dalam kasus merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa AKP Irfan Widianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 3 November 2022. Menginterogasi 3 orang di TKP, yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Saya tanyakan pada saat itu, siapa yang menembak? Dijawab Eliezer, siap, saya, komandan, saya lakukan interogasi singkat, di mana kamu lakukan menembak? Dijawab siap, di lantai 2 dia turun ke bawah, kata Samuel. Samuel mengaku terus mencecar Eliezer tentang peristiwa yang saat itu disebut tembak-menembak. Dalam proses interogasi itu, Samuel tiba-tiba dipanggil Ferdy Sambo. Kemudian kamu lihat posisi almarhum. Coba kamu praktikkan seperti apa. Kemudian dia menjelaskan ke saya, meyakinkan saya sebagai penyidik peristiwa tembak-menembak. Dalam proses saya menanyakan ke Richard,
saya dipanggil Ferdi Sambo, ujarnya. Suami ke Susi Art Sambo, jangan takut siapa-siapa, bela anak dan keluarga. Ferdi Sambo disebut mempertanyakan identitas Samuel dan kapan lulus dari Akademi Kepolisian. Samuel mengatakan Sambo juga memintanya jangan kencang-kencang saat bertanya ke Eliezer. Ferdi Sambo bilang, Dinda, sini kamu. Saya jawab perintah, Jenderal. Sambo bertanya, kamu akpol berapa? Saya jawab, siap, saya 2013, perintah untuk kami, Jenderal, ucap Samuel. Kemudian dia menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard, dia sudah bela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa membuat psikologinya terganggu. Bisa ya? Saya jawab, siap, bisa, Jenderal. Jadi pada saat itu kami, merasa mungkin saya yang salah karena saya bertanya terlalu keras dan mencecar adik Richard, tambahnya. AKP Rifaizal Samuel kemudian mengaku takut banyak bertanya ke Eliezer karena Ferdi Sambo menyatakan ada aib keluarga di balik penembakan Yosua. Samuel mengatakan, setelah dari TKP, dia juga sempat menginterogasi Eliezer, yang kala itu masih berstatus saksi di Propam Polri pada malam hari seusai penembakan Yosua. Jadi memang pada saat itu, Yang Mulia, ada memang beberapa hal yang mengganjal kami sebagai penyidik karena mengetahui hal-hal tersebut dijawab oleh Richard dan Irjen Ferdi Sambo dengan hal yang menurut saya cukup meyakinkan, kata Samuel saat menjadi saksi dalam sidang kasus perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di PN Jaksel, Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2022, malam. Dia mengaku diperintah Kapolres Jaksel saat itu untuk menuju Biro Provos Divpropam Polri. Samuel mengatakan dirinya bertemu dengan Ferdi Sambo di lokasi tersebut. Dia mengatakan Barada Eliezer mengaku bersumpah dirinya adalah orang yang menembak Yosua. Dia juga menyebut Eliezer sempat menceritakan peristiwa di Magelang dan pesan dari Ferdi Sambo soal aib keluarga jangan disebar. Kemudian saya mengajukan pertanyaan atau interogasi singkat kepada saksi. Di situ saya tanyakan kepada Richard. Saya bilang, Richard, coba kau ceritakan apa adanya. Dijawab, benar, Bang, saya yang tembak. Saya tanya lagi, kamu bersumpah? Dijawab Richard, Eliezer bersumpah, Bang, ini saksinya, ujar Samuel. Eliezer cerita, setelah peristiwa di Magelang, kami mendapatkan penyampaian langsung dari Pak FS saat itu bahwa, untuk peristiwa di Magelang tidak usah diumbar kemana-mana karena itu merupakan aib keluarga saya. Kami menyadari bahwa ketika hal sensitif itu kami tidak berani banyak bertanya kepada saksi pada saat itu, ujarnya. Hakim sempat bertanya ke Samuel apakah ada keraguan yang ditunjukkan AKBP Ridwan sebagai atasan saat itu terkait kejadian penembakan di rumah dinas Ferdi Sambo. Samuel menyebut keraguan Ridwan mungkin dipicu adanya perintah dari Ferdi Sambo, yang merupakan Kadif Propam dan berpangkat Irjen. Izin, Yang Mulia, izin menjawab. Jadi untuk poin tersebut, ini menurut pendapat saya sebagai bawahan, jadi memang pada saat pelaporan itu saya sampaikan itu memang perintah Pak Sambo, Pak, jadi mungkin keraguan yang dihadapi beliau adalah yang memerintahkan seorang Kadif Propam, Pak, mungkin itu, kata Samuel. Seperti apa yang saya sampaikan, bahwa seorang Kadif Propam berpangkat Irjen Pol, bintang 2 di Polri ini banyak, Pak, akan tetapi Kadif Propam ini hanya satu, kalau di TNI kan ya pomnya TNI, artinya memiliki kewenangan khusus terhadap polisi umum, sambung Samuel. Samuel mengaku saat itu langsung melaksanakan apa yang diperintah oleh Ferdi Sambo. Karena menurut keyakinannya, perintah Ferdi Sambo itu sudah benar dan seluruh saksi yang diperiksa saat itu meyakinkan adanya peristiwa tembak-menembak di rumah Ferdi Sambo. Jadi mohon izin dengan jujur di sini saya menjawab, saya pun ketika diperintahkan beliau langsung laksanakan, Pak, tetapi perintah pada saat itu saya tahu adalah perintah yang benar, kejadian tembak-menembak pada saat itu adalah merupakan suatu hal yang benar. Karena kenapa? Karena seluruh saksi meyakinkan seluruh penyidik yang ada di TKP bahwa itu adalah benar peristiwa tembak-menembak, tuturnya.